Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya dalam usul fikih kita sering mendengar istilah qiyas. Bahkan qiyas ini merupakan hujjah. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan qiyas menurut para ulama usul fikih? Maka sebenarnya qiyas ini terinspirasi menjadi satu kaidah setelah para ulama mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya tiada lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran olehmu wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Maka yang dimaksud dengan al-adlu adalah at-taswiyah, yaitu menyamakan. Sehingga dari dua ayat tersebut yang namanya para ulama membikin satu kaidah dan jadilah yang disebut dengan qiyas. Di mana qiyas menurut bahasa, al-qiyasu lughatan, qiyas menurut bahasa itu takdiru syai'in wa taswiyatuhu, membandingkan sesuatu dan menyamakannya. Itu yang namanya qiyas. Seperti halnya pada ayat itu kan Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran olehmu wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan. Allah hancurkan kaum Nabi Lut alaihi salam dikarenakan sikap mereka penyuka sesama jenis. Laki-laki suka pada laki-laki, perempuan suka kepada perempuan, maka Allah azab mereka. Maka ketika umat Nabi Muhammad SAW melakukan hal yang sama, maka nasibnya itu tidak akan jauh berbeda. Maka Allah terangkan tentang kisah kaum Nabi Lut supaya kita ini bisa membandingkan. Ketika pada zaman kita banyak yang melakukan hal yang sama, maka nasibnya pun tidak akan jauh berbeda, di mana Allah akan menurunkan siksaannya bagi mereka orang-orang yang melakukan hal tersebut. Makanya qiyas secara bahasa adalah takdiru syai'i bi akhara litulamal musawatu bainahuma. Ada juga definisinya takdiru syai'in wa taswiyatuhu, yaitu membandingkan sesuatu dan menyamakannya. Nah, adapun menurut istilah yang namanya qiyas itu adalah istikhraju mislil hukmil madhkur, mengeluarkan seperti hukum yang disebutkan, lima lam yudhkar bijami'in bainahuma, lima lam yudhkar pada apa yang tidak disebutkan. Jadi mengeluarkan seperti hukum yang disebutkan pada apa yang tidak disebutkan hukumnya. Bijami'in bainahuma, dengan cara mengumpulkan keduanya. Di mana contoh yang paling sering diberikan oleh para ulama hari ini kasus yang namanya qiyas.
perihal zakat fitrah dengan beras. Maka kalau melihat yang namanya dalil bolehkah zakat fitrah dengan beras, maka mantuk dalil menerangkan Nabi zakat fitrah dengan kurma. Nah, maka mengeluarkan yang semisal hukum zakat dengan kurma pada hukum zakat dengan beras dengan mengumpulkan keduanya. Atau dengan bahasa sederhana, kias itu adalah rodul par'i ilal asli, membandingkan al-far'u kepada yang pokok, bi'ilatin yajma'uhuma fil hukmi, dengan ilat yang mengumpulkan keduanya dalam satu hukum. Nah, Rasulullah zakatnya dengan kurma, maka ini al-aslu. Kita orang Indonesia ada dengan beras, ada dengan jagung, boleh atau tidak. Maka membandingkan beras kepada kurma, bi'ilatin yajma'uhuma fil hukmi, dengan ilat yang mengumpulkan keduanya dalam satu hukum. Kenapa Nabi zakat dengan kurma? Oh, karena kurma makanan pokok. Kenapa kita zakat dengan beras? Oh, karena beras makanan pokok. Ilatul hukminya sama. Dan berarti nanti hukum zakat fitrah dengan beras pun sama dengan hukum zakat fitrah dengan kurma, di mana hukumnya itu adalah wajib. Nah, ilustrasi ini secara tidak langsung memberitahu kepada kita bahwasanya rukun kias itu ada 4, ada al-aslu, ada al-far'u, ada illatu hukmil asli, alasan hukum pokok, dan ada hukmul asli, yaitu hukum pokok. Maka membandingkan beras kepada kurma dengan ilat yang mengumpulkan keduanya dalam satu hukum, maka dengan melakukan kias inilah dapat kita simpulkan bahwasanya yang namanya kias itu dibolehkan di dalam agama Islam dan dibolehkan di dalam mempraktekkan hal tersebut dalam yang namanya syariat Islam. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, setelah kita mengetahui rukun-rukun kias itu apa saja dan bagaimana sederhananya cara menempatkan keempat rukun tersebut, di mana ada al-aslu, ada al-far'u, ada illatu hukmil asli, dan ada hukmul asli. Maka para ulama pun ternyata membagi yang namanya kias itu menjadi 3. Ada kias illah, ada kias dilalah, dan ada kias syibh. Nah, apa yang dimaksud dengan kias illah? Yang dimaksud dengan kias illah adalah makanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi. Kias yang ilat padanya menetapkan hukum. Seperti di mana tidak bolehnya memukul orang tua, menendang orang tua itu dikiaskan kepada ayat fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Karena kenapa? Allah kan berfirman fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Oleh karena itulah bagaimana kalau menendang, bagaimana kalau memukul, maka sudah barang tentu itu apalagi mengucapkan saja sudah dilarang dalam agama, maka apalagi menendang orang tua. Dimana yang namanya lafad uf dalam tafsir Qurtubi itu dikatakan orang Arab mengatakan uf apabila ada debu halus masuk ke mulutnya, maka ke bibirnya dia akan mengatakan uf. Sesuatu yang
sederhana, sesuatu yang bisa menyakiti orang tua walaupun itu sederhana, maka itu dilarang dalam agama, maka apalagi memukul, menendang. Nah, maka membandingkan yang namanya memukul, menendang orang tua dikiaskan kepada ayat pala takullahuma uffin, maka itu disebut dengan kias illah, di mana kias yang ilat padanya menetapkan hukum. Dan apabila al-far'unya ini jauh lebih utama daripada al-aslu, maka nanti biasanya oleh para ulama disebut dengan al-qiyasul aula. Nah, yang kedua adalah ada qiyas dilalah. Di mana qiyas dilalah itu tiada lain adalah makanatil illatu fihi dilalatan alal hukmi wala takunu mujibatan lil hukmi. Qiyas yang ilah padanya menunjukkan kepada adanya hukum dan tidak menetapkan adanya hukum. Hanya sekedar menunjukkan adanya hukum. Kita tahu misalkan nisab untuk zakat mal tiada lain adalah 90 gram. Lalu ketika ada seorang anak kecil mempunyai warisan emas sampai 1 kilo misalkan, maka secara hukum itu menunjukkan adanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tetapi tidak menetapkan kewajiban zakat sebab yang memiliki harta itu adalah anak kecil. Itu yang disebut dengan qiyas dilalah. Yang terakhir ada yang disebut dengan qiyas syibhi, yaitu ilhaqil far'il muraddadi bainal aslaini, yaitu membandingkan, menyerupakan cabang kepada dua asal. Seperti apa? Seperti hamba sahaya. Hamba sahaya ini ada kalanya disamakan dengan manusia, ada kalanya disamakan dengan barang karena bisa dijual belikan. Maka qiyas yang seperti itu tiada lain adalah qiyas syibhi. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah pemaparan sederhana perihal yang namanya qiyas, rukunnya dan macam-macamnya. Semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.